Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah sampaikan kita kepada bulan yang kita nanti-nanti, yaitu bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melaksanakan ibadah yang banyak sekali, sehingga kita bisa menggapai yang namanya ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena taufik dari Allah, maka semua niat-niat kita yang kita ingin melaksanakan bulan Ramadan, niscaya tidak mudah untuk kita laksanakan. Karena dengan taufik Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dimudahkan untuk i'tikaf, untuk tilawah, untuk tahajud, dan serta amal-amal ibadah yang lain. Pada bulan ini, alhamdulillah, merupakan bulan yang khusus Allah hadiahkan untuk umat kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita semua sebagai bulan bonus dari Allah SWT, juga sebagai bulan pendidikan, sebagai bulan madrasah untuk kita semua. Kita diperintahkan untuk puasa, yang mana puasa tersebut tidak ada yang mengetahui apakah kita puasa atau tidak kecuali Allah dan diri kita sendiri. Makanya Rasulullah bersabda, Allah berfirman, setiap amal ibadah manusia, setiap ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, oleh anak cucu Adam, itu semuanya kembalinya kepada anak cucu Adam itu sendiri. Illa saum, kecuali puasa, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, karena sungguhnya puasa itu adalah untuk saya. Puasa itu untuk Allah, dalam artian tidak ada yang tahu apakah kita puasa atau tidak kecuali Allah dan kita sendiri. Lain dengan sholat. Kalau sholat mah kita juga tahu, orang juga pada ngeliat. Kita pergi ke masjid, kita ngaji, ya dengar, kita dengar, orang lain juga dengar kita ngaji. Kita sedekah, orang lain juga tahu. Artinya yang dikasih sedekah juga tahu. Tetapi kalau puasa, hanya Allah dan kita yang melaksanakannya. Kita nggak tahu dia puasa apa enggak. Apakah nanti jam 10, jam 11 masuk ke rumah makan, kemudian dilap lagi mulutnya kering, pura-pura puasa. Kan nggak tahu. Makanya kata Allah, as-saumu li, puasa itu untuk saya. Maka wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalas langsung pahalanya. Kalau sholat sudah ketahuan pahalanya. Jamaah pahalanya 27 derajat. Kalau sholat padu berjamaah. Sedekah pahalanya 1 dibalas 10. 1 kebaikan dibalas 10 kebaikan. Berkali lipat. Tapi kalau puasa nggak tahu. Karena dalam puasa Allah ajarkan kita, pertama adalah komitmen. Kalau sudah orang berniat untuk puasa,
maka komitmennya itu ditunggu sampai maghrib. Kuat apa enggak? Yang kedua adalah diajarkan kesabaran. Sabar terhadap godaan, sabar terhadap menahan lapar dan haus. Orang lain pada makan, kita mah enggak makan, maka luar biasa pahalanya. Kita nggak tahu pahalanya kayak apa, karena wa ana ajzi bihi, saya yang membalas langsung. Wali shaimi farhatani, dan bagi orang puasa Allah berikan dua kebahagiaan. Yang pertama adalah farhatun indal iftar, kebahagiaan atau kesenangan yang pertama adalah ketika kita lulus sampai buka puasa. Puasa sunnah saja, ketika kita di tengah jalan gak kuat kemudian batal, itu ada sesuatu yang gak enak dalam hati. Kenapa batal ya? Maka farhatun indal iftar, kebahagiaan pertama adalah ketika dia buka puasa. Alhamdulillah sampai juga saya buka puasa. Kayak apa senangnya walaupun hanya seteguk air putih. Betapa berharganya makanan ketika itu. Itu kebahagiaan pertama. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang kedua adalah nanti ketika di yaumul qiyamah orang-orang sudah masuk surga, orang puasa mendapatkan kebahagiaan yaitu ketika menjumpai Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata bukan kita aja yang puasa. Allah juga ilhamkan makhluk-makhluk yang lain untuk berpuasa. Kayak ayam itu ketika dia mengerami telurnya, itu ketika mengerami sambil nutul-nutul makanan apa enggak? Nggak pernah lihat ada ayam lagi ngerami telurnya dia nutul makanan. Dalam artian ayam itu berpuasa. Kenapa ayam diilhamkan puasa sama Allah? Supaya badannya panas. Ketika badannya panas maka bisa menghangatkan telurnya. Dengan dia berpuasa badannya hangat, panas, hingga telur-telur itu bisa menetas menjadi generasi penerusnya. Hikmahnya ayam puasa adalah tujuannya supaya dia bisa melahirkan generasi baru. Kemudian Allah ilhamkan lagi puasa kepada makhluknya yang menakutkan, yang menjijikkan kalau kita lihat. Apa itu? Ulet. Ulet itu rakusnya luar biasa. Kerjaannya makan terus. Dan orang kalau melihat ulet pada jijik, pada nggak suka. Maka Allah ilhamkan ulat ini untuk puasa. Ketika dia berpuasa menjadilah dia kepompong. Selamanya nggak makan terus. Kemudian setelah lama menjadi kepompong, keluarlah makhluk yang baru, yaitu kupu-kupu. Dan hampir semua orang senang sama kupu-kupu. Warnanya indah, dilihat yang menyenangkan, terbang sana kemari. Artinya puasanya kupu-kupu adalah, puasanya ulet adalah berpindah, merubah diri menjadi makhluk yang disukai, yang awalnya adalah makhluk yang menjijikan, yang orang tidak suka. Kadang bikin gatel, kalau kesentuh gatel. Kemudian dia puasa, maka merubah diri menjadi makhluk yang disukai semua orang. Kemudian binatang ketiga Allah ilhamkan puasa adalah ular. Ular itu ketika mau ganti kulit, dia puasa dulu. Puasa sampai akhirnya waktunya berubah, dia bisa melepaskan kulitnya. Tapi puasanya ular tidak merubah dirinya, hanya ganti casing saja.
Yang tadinya casingnya buluk, jelek, dengan puasa dia bisa ganti casing. Nah, dari sinilah kita sebagai makhluk manusia yang beriman pada Allah disuruh belajar. Belajar mengamati dari ketiga makhluk itu yang Allah ilhamkan puasa, mana yang bagus puasanya, yang bisa kita jadikan contoh, jadikan pelajaran adalah puasanya ulat. Puasanya ulat merubah dirinya jadi makhluk yang menjijikkan, menjadi makhluk yang baru. Ya, inilah yang diharapkan kita, mudah-mudahan dengan puasa ini kita menjadi manusia-manusia yang baru. Manusia-manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah bulan pendidikan langsung oleh Allah, supaya hambanya menjadi hamba yang disiplin, tepat waktu, sabar, dan Allah mengawasi biar kata kita tidak diketahui, tidak dilihat orang, ya. Tapi Allah melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, ini pasal yang baru. Wa alaika, dan hendaknya kalian bisabri, memiliki sifat sabar. Fa innahu malakul amri, karena sesungguhnya sabar adalah merupakan rajanya sebuah urusan. Sabar adalah merupakan dasar semua perkara. Wala budda laka minhu ma dumta fi hadiddah, dan harus kamu itu memiliki kesabaran ma dumta fi hadiddah, selama kalian berada di rumah ini, di dunia ini. Wahuwa, dan sabar itu minal akhlakil karimah, termasuk daripada salah satu akhlak yang mulia. Wal fadhailil azimah, dan kemuliaan, keutamaan-keutamaan yang paling agung. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Innallaha ma'as sabirin, karena sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Maka kita sebagai orang muslim, orang beriman, orang mukmin, harus memiliki kesabaran sebagaimana kesabaran Rasulullah SAW. Tidak ada istilah sabar itu ada batasnya. Yang ada kita yang nggak sanggup bersabar. Pak, sabar itu ada batasnya, Pak. Kalau sabar ada batasnya, kemungkinan kita nggak bakal sampai menjadi orang Islam. Rasulullah makhluk yang luar biasa, memiliki sifatnya sabar, sifat halim. Apa itu sifat halim? Sifat yang memiliki rasa kasih sayang tinggi, yang enggan membalas orang berbuat salah, berbuat jahat kepada dia. Itu al-halim. Padahal dia sanggup untuk membalas. Yaitu ketika Rasulullah di Mekah, kafir Quraisy sedang ngotot-ngototnya berusaha untuk menghalangi dakwah Rasulullah, di mana paman beliau meninggal, Abu Thalib, kemudian disusul dengan istrinya Siti Khadijah. Kemudian Rasulullah pergi ke Taif untuk berdakwah, menyampaikan agar penduduknya masuk Islam.
yang terjadi malah kebalikannya. Sama penduduk Taif diusir, dilemparin batu, sehingga malaikat penghuni penjaga gunung marah, ya Muhammad, seandainya kau izinkan saya timpakan gunung ini sama mereka, saya akan timpakan. Kata Rasulullah, jangan. Barangkali mudah-mudahan dari anak cucu mereka ada yang beriman pada saya. Itu merupakan salah satu contoh bukti kesabaran, bahwa saya sabar itu tidak ada batasnya. Kapan kita sabarnya? Kapan kita selesai sholatnya? Kapan kita selesai puasanya? Kapan? Hatta ya'tiyakal yaqin. Kapan kita terus ibadahnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, hatta wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sampai datang keyakinan atasmu, yaitu kematian. Sampai kita mati menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Jadi sabar itu nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya, mungkin kita sudah selesai. Punya anak, anaknya nakal, malah nggak bisa diurus, sebuang lah, dibuang balik anaknya, diusir balik, disuruh nggak nurut. Tapi orang tua tetap Allah berikan kesabaran. Contohnya ibu-ibu ketika hamil, luar biasa sabarnya 9 bulan. Sabar sekali. Dikarenakan hamil, semua makanan yang dia sukai, ternyata kata dokter nggak boleh dipantang. Yang biasanya kalau makan bakso sendoknya 10 sendok, berhenti. Gara-gara lagi hamil. Sabar nahan. Terus sampai 9 bulan. Sampai ketika melahirkan, Allah kirimkan rasa sayang luar biasa. Ketika melahirkan, senangnya luar biasa. Bukan malah marah. Gara-gara kamu 9 bulan saya makan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Ada nggak kira-kira, Bu? Nggak ada. Malah luar biasa senangnya ketika melihat anak yang baru lahir. Itu contoh kesabaran yang luar biasa. Maka sudah tidak dilakukan lagi. Sabar itu merupakan rajanya semua urusan baik itu sabar. Sampai dalam kata-kata mutiara, as-sabru yu'inu ala kulli amalin. Kesabaran itu membantu semua pekerjaan. Tukang ngerjain tembok ya sabar sampai rapi, nggak gerasa gerusuk. Maka firman Allah, jangan jadikanlah wahai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Artinya ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, sabar dulu. Setelah sabar, kemudian istiqomah sholatnya. Entah sholat tahajud ditambah sholat hajat. Wa qala ta'ala, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lama sabar. Dan kami jadikan mereka pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina. Dan kami jadikan sebagian dari mereka itu pemimpin-pemimpin yahduna bi amrina, yang mereka menjalani itu dengan petunjuk dari kami. Lama sabaru, ketika mereka sabar. Jadi kalau
Memimpin itu pertama harus diawali dengan kesabaran. Kenapa harus diawali dengan kesabaran? Supaya mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana kita mengelola, menata apa yang kita amanati sebagai pemimpin. Sabar dulu, melihat keadaan dulu, jangan langsung jebret. Lihat dulu, pelajari dulu dengan sabar. Oh, jamaah kita begini. Oh, anak buah kita ini begini karakternya. Ketika sudah sabar, maka insya Allah Allah berikan hidayah, petunjuk untuk bagaimana kita mengelola, memanage apa yang kita pimpin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita diberikan sebuah amanat kepemimpinan, kata Allah, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lama sabaru. Harus sabar dulu. Sabar sambil melihat. Tidak bisa orang melihat itu dengan gerusa-gerusu. Karena dalam melihat, dalam mengamati itu ada kesabaran. Dalam meneliti ada kesabaran, dilihat dulu, dipantau dulu, baru kemudian Allah berikan petunjuk. Wa qala ta'ala innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berfirman, sesungguhnya kami akan memberikan pahala orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa ada perhitungan. Maka pahala orang sabar luar biasa besarnya. Kenapa? Kita wajib sabar. Maka pahalanya luar biasa besarnya. Sabar dalam mengendalikan hawa nafsu. Pengen ini, pengen itu, aduh luar biasa. Makanya kalau pengen salah satu pahala yang besar lagi, kalau kita pengen dapat pahala yang besar, berikan sesuatu pada orang yang sangat membutuhkan. Kayak paugah tuh. Paugah yang di jalan tuh. Dia biasanya paling dapat 1.000, 2.000, paling besar 5.000. Ketika ngakhirin orang mau putar balik, sekali-kali kasih 100.000. Oh luar biasa, senang, paling bengong. 100.000. Karena syukurnya akan luar biasa. Alhamdulillah akan luar biasa. Biasanya 1.000, 2.000, 100.000. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, as-sabru amiru junudil mu'minin. As-sabru amiru junudil mu'min. Rasulullah bersabda, sabar adalah merupakan panglima perangnya orang beriman. Sabar adalah merupakan komandan pasukan orang beriman. Nanti semua urusan yang dilakukan oleh orang mukmin, pertama landasannya adalah sabar. Semakin susah, semakin berat dia menjalankan ibadahnya, maka semakin besar pahalanya. Pahala kita semua kalah, pahala puasa kita semua kalah dengan supir angkot yang tetap puasa ketika nyupir angkot. Panas kayak apa ngetem, nyari penumpang, tetap puasa, kita pahala puasanya kalah. Karena al-jaza biqadri ta'am, yang namanya pahala itu disesuaikan dengan kelelahan, kesusahan yang dia kerjakan. Pahalanya orang buta berangkat ke masjid lebih besar ketimbang pahala orang normal jalan ke masjid. Kalau kita orang normal, satu langkahnya 10 kebaikan. Kalau ada 100 langkah berarti 1000 kebaikan kita dapatkan pahala. Tapi orang buta berkali-kali lipat lagi. Orang buta ketika menghafal Quran, pahalanya lebih besar. Kalau kita 1 huruf 10. Kalau mereka lebih besar lagi.
Tapi ternyata kita kalah dengan mereka. Orang buta banyak yang hafal Quran. Kita ngapal Quran yang selembar aja susah. Wa qala alaihi salatu wassalam fi sabri ala maqtaqrahu khairun katsirun. Rasulullah SAW bersabda, fi sabri, dalam kita sabar, dalam kesabaran atas apa yang kita tidak sukai, khairun katsirun, itu mendapatkan pahala yang banyak sekali. Di antara contoh yang paling gampangnya adalah sabar menerima terhadap takdir Allah. Kondisi kita begini, kita nggak ngeluh, sabar, maka itulah pahalanya luar biasa. Kita dapat istri, istrinya bawel, oh luar biasa. Sabar, menerima, sudah merupakan jalur pahala buat kita. Datang ngomel-ngomel, datang ke rumah habis ini istrinya ngomong mana aja sih orang nunggu ini mah tak begini, sabar diam, pahalanya luar biasa. Sabar terhadap sesuatu yang kita tidak sukai, tapi sudah menjadi rizki kita, maka akan mendapatkan pahala yang banyak sekali. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda kepada Ibnu Abbas, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karabi wa anna al-yusra ma'al usri. Muhammad bersabda untuk sahabatnya Ibnu Abbas, wa'lam, ketahuilah olehmu wahai Ibnu Abbas, annan nasra ma'as sabri, bahwasanya pertolongan itu akan datang beserta kesabaran. Wa annal faraja ma'al karabi, sesungguhnya jalan keluar itu akan datang setelah adanya kesusahan. Wa anal yusra ma'al usri, dan bahwasanya kemudahan itu akan datang dengan adanya kesusahan, kesulitan. Artinya nggak ada pertolongan kalau tidak sabar. Wa'lam anna sa'adata mawqufatun ala husulil qarbi minallahi wa husulihi. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya kebahagiaan itu, kesuksesan itu mawqufatun ala husulil qarbi minallah. Yang namanya kebahagiaan itu sesuai digapai dengan bagaimana kita mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya bahagia adalah tergantung bagaimana kita berhasil mendapatkan kedekatan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa husuluhu mawqufun ala ittiba'il haqqi wa ijtinabil batil abada. Dan supaya kita berhasil mendapatkan kedekatan dengan Allah SWT, maka itu tergantung dengan kita mengikuti yang benar, melaksanakan yang benar, wajtinabil al-batil abada, dan menjauhi yang batil, yang salah selama-lamanya. Akan tetapi apa? Wan nafsu majbulatun bi asli fitratiha ala karahatil haq wal maili ilal batil. Tantangannya apa? Bahwasanya kebahagiaan itu tergantung dengan kita berhasil tidak dekat dengan Allah. Bagaimana supaya kita berhasil dekat dengan Allah? Yaitu dengan cara melaksanakan, mengikuti, menjalankan hal-hal yang hak, yang benar, dan menjauhi semua yang batil. Tantangannya apa? Wan nafsu. Ini tantangannya.
majbulatun bi asli fitratiha, yaitu nafsu kita terbentuk asalnya secara fitrah apa? Ala karahatil haq, tidak suka kebenaran. Hawa nafsu kita yang ada dalam diri kita itu tantangan kita. Dia nggak suka dengan hal-hal yang benar. Wal mailu ilal batil, dan cenderung kepada kebatilan. Itu nafsu kita, hawa nafsu kita begitu. Fala yazalhu min hammihi, maka selalu orang yang perhatiannya, konsentrasinya untuk mendapatkan kebahagiaan, fi hajatin ila sabri, dia membutuhkan kesabaran. Orang yang fokusnya terhadap meraih kebahagiaan, maka dia senantiasa membutuhkan kesabaran. Bihamlid nafsi ala ittibail haq wa khufa bihamliha ala ijnabil batil, dengan mengajak, membawa hawa nafsu tersebut untuk dipaksa mengikuti kebenaran, dan yang lainnya dibawa untuk dipaksa menjauhi kebatilan. Wa sabru ala arba'ati aqsamin, adapun kesabaran itu ala arba'ati aqsamin, itu ada 4 macam sabar. Awaluha as-sabru ala ta'ah, sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini maksudnya? Wa yahsulu batinan, sabar akan berhasil secara batin, sabar itu dengan apa? Bil ikhlasi, dengan ikhlas. Wa huduril qalbi fiha, dan hadirnya hati di dalam ketaatan tadi. Wa zahiran biluzumiha wa dawami 'alaiha, dan secara zahir yaitu dengan melaksanakan ketaatan tersebut dan istiqomah tetap dalam ketaatan. Wa dukhulu fiha bin nasyatin wal ityani ala wajhil masyru', dan melaksanakan dengan giat, dengan rajin semua perintah-perintah Allah, dan melaksanakannya dengan sesuai yang diajarkan syariat, tidak sesuai dengan kemauan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita sama-sama akhiri dengan membaca doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.